Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai, salam sehat dan sukacita dalam Kristus. Senang sekali saya Teresa Wina bisa kembali menjumpai Anda. Hari ini kita akan bersama-sama mempelajari firman-firman Tuhan dengan dibimbing oleh Romo Antonius Raja Bana OMI. Romo Bono, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya hadir di sini, Romo. Kembali kasih. Sehat-sehat ya, Romo? Puji Tuhan, sehat. Puji Tuhan. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita segera mulai dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo. Silakan, Romo. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita mengawali perjumpaan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa Maha Baik, kami bersyukur kepadamu, karena Engkau setia menyelenggarakan hidup kami. Sampai pada saat ini Kau perkenankan untuk berjumpa kembali mendengarkan firman-Mu. Semoga firman-Mu menjadi pedoman dan arah hidup kami, sehingga kami seperti yang Engkau kehendaki dapat menghasilkan buah, dan buahkan kami berkenan di hati-Mu. Berkatilah kami, bukalah hati kami, agar mendengarkan firman-Mu dengan seksama, dan dikuatkan diberkati oleh kebaikan-Mu. Limpahkanlah berkat-Mu atas kami semua, sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Romo. Antifon pembuka diambil dari Mazmur 149. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, pujilah Dia dalam himpunan umat-Nya. Bacaan pertama dari kitab Putra Sirah, bab 44 ayat 1 dilanjutkan dengan ayat 9 sampai dengan 12. Kami hendak memuji orang-orang termasyur, para leluhur kita, menurut urut-urutannya. Di antara mereka ada yang tidak diingat lagi, yang lenyap seolah-olah tidak pernah ada. Mereka itu seolah-olah tidak pernah dilahirkan, dan demikian pun nasib anak-anak mereka sesudahnya. Tetapi yang lain adalah orang kesayangan, yang kebajikannya tidak sampai terlupa. Semuanya tetap tinggal pada keturunannya sebagai warisan baik yang berasal dari mereka. Keturunannya tetap setia kepada perjanjian-perjanjian, dan anak-anak mereka pun demikian pula keadaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan dari Mazmur 149. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Nyanyikanlah bagi Tuhan lagu yang baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersukacita atas penciptanya. Biarlah Sion bersorak-sorai atas Raja mereka. Refren. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya, Ia memahkotai orang yang rendah hati dengan keselamatan. Refren. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Biarlah orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Itulah semarak bagi orang yang dikasihi Allah. Refren. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan dengarkan bacaan Injil. Silakan, Romo. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku telah memilih kalian dari dunia, agar kalian pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Haleluya,
Haleluya. Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus tiba di Yerusalem, Ia masuk ke bait Allah dan meninjau semuanya. Tetapi karena hari sudah hampir malam, Ia keluar ke Betania bersama ke-12 muridnya. Keesokan harinya sesudah mereka itu meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh Ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau Ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu tiba di situ, Ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka Yesus berkata kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Ucapan itu terdengar pula oleh para murid. Maka Yesus dan murid-muridnya tiba di Yerusalem. Sesudah masuk ke bait Allah, mulailah Yesus mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya. Dan Ia tidak mengizinkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu Ia mengajar mereka, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kalian ini telah menjadikannya sarang penyamun." Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu. Maka mereka berusaha untuk membinasakan Yesus. Tetapi mereka takut kepadanya, sebab mereka melihat orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam, mereka keluar lagi dari kota. Pagi-pagi Yesus dan murid-muridnya lewat dan melihat bahwa pohon ara itu sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung itu, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, maka hal itu akan terjadi. Asal ia tidak bimbang hati, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kalian minta dan kalian doakan akan diberikan kepadamu, asal kalian percaya bahwa kalian akan menerimanya. Dan jika kalian berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kalian tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita bersama-sama menggali pesan-pesan apa yang bisa kita pelajari dari bacaan hari ini. Romo, kira-kira dari bacaan yang pertama dulu mungkin kita bisa belajar apa, Romo? Dari bacaan yang pertama dari Putra Sirak, kita mendengar bahwa dalam silsilah itu kita melihat ada tokoh-tokoh orang-orang tua kita yang memang terkenal baik,
dan warisan-warisannya diingat sampai pada anak-anaknya. Tapi ada juga dari silsilah itu yang memang keturunannya pun nggak ingat. Namanya bagaimana, apa yang dia buat, karena memang tidak ada yang diwariskan. Pesannya adalah bahwa yang dikenang, yang diingat adalah warisan-warisan kebaikan yang ditinggalkan. Entah itu kebaikan yang sungguh dikenal begitu banyak orang, atau buah-buah kehidupan yang berguna. Dan itu kemudian menjadi kenangan bagi banyak orang. Bukan hanya bagi anak cucu mereka, tetapi juga orang-orang sejamannya, bahkan orang-orang yang hidup jauh sesudahnya. Tentu dari situ yang dimaksudkan adalah bahwa akhirnya yang diingat orang adalah kebaikan dan buah-buah yang berguna, yang sungguh-sungguh bermanfaat bagi banyak orang. Dan itu tentu mengandung pesan bahwa apapun yang kita lakukan di dunia ini, sebaiknya melakukannya dengan sebaik mungkin, sehingga yang kita hasilkan sungguh berguna, bermanfaat bagi banyak orang. Dan itu juga berarti bahwa melakukan sesuatu meskipun itu besar, kalau untuk kepentingan sendiri, tidak akan dikenang oleh banyak orang. Tetapi, kalau melakukan itu demi banyak orang, itu akan dikenang. Pesan yang lain adalah berarti bahwa hidup kita itu tidak untuk diri kita sendiri. Dan tentu ada ayat lain yang mengatakan bahwa tidak ada orang yang hidup untuk dirinya sendiri. Kalau dia hidup untuk Tuhan, kalau dia mati untuk Tuhan juga. Nah, di situ juga ada kesejajaran dalam pesan ini. Kita diminta juga melakukan sesuatu hal yang besar, tapi bukan untuk diri sendiri. Untuk kebaikan banyak orang, untuk keselamatan banyak orang, pasti itu akan dikenal. Ya. Memang sebagai manusia, kita tidak dikenal apapun kecuali kenangan baik, perbuatan baik, dan apa yang kita hasilkan sebagai buah-buah kebaikan yang berguna bagi banyak orang. Saya kira bacaan yang pertama kurang lebih tentang buah kebaikan yang dihasilkan dan kemudian diturunkan dan dikenang oleh banyak orang. Ya, baik Romo. Kalau yang tadi Romo katakan kan ada, jadi kita hidup, sebaiknya kita berbuah, menghasilkan kebaikan, bukan hanya untuk diri dan keluarga, tapi juga untuk yang lebih luas lagi, mungkin juga kepada generasi berikutnya gitu. Nah, yang mau saya tanyakan, kalau tadi kan ada kelompok yang berada di kelompok yang keturunannya mungkin tidak berbuah, atau mungkin keluarganya, kalau kita dengar ada, kalau di budaya Jawa itu kan ada bobot, bebet gitu ya Romo ya. Kalau kita lahir kan nggak bisa milih, kalau kita dilahirkan di dalam keluarga yang kok isinya ini orang-orangnya kok kayaknya negatif, di sini bertengkar, kayaknya hidupnya itu tidak enak. Kalau si sayanya ini, si anak ini, si A ini, kemudian dia ingin keluar dari situ, ingin keluar dari keadaan yang tidak mengenakan itu, kiatnya apa Romo kira-kira? Sebetulnya masih tetap pesan yang sama, meskipun keturunan kita, leluhur kita, ya ada percekcokan, tidak meninggalkan sesuatu yang baik. Untuk keluarnya adalah kita yang harus menghasilkan kebaikan. Keluarnya dari situ. Jadi ketika leluhur kita misalnya biasa-biasa atau malah tadi banyak pertengkaran dan sebagainya, untuk keluarnya ya kita yang justru menghasilkan. Kalau bisa kita buktikan bahwa apapun yang terjadi dari leluhur kita itu tidak bisa menjadi alasan bagi kita untuk tidak berbuat baik. Yang sering kali terjadi adalah, wah saya begini karena leluhur saya. Iya, menyalahkan. Padahal kita diciptakan secara khusus dengan pesan khusus, mungkin melalui keluarga yang tidak dikenal buah-buahnya, tetapi justru kita yang diminta memutuskan keluarga yang tidak menghasilkan buah itu dengan menghasilkan buah yang besar. Nah, dengan cara itu kita keluar dari situasi yang kemudian seringkali menjadi sasaran disalahkan. Itu rahmat ataukah harus dari diri sendiri, Romo? Sebetulnya dua-duanya, karena ada istilah rahmat menyempurnakan kodrat. Artinya
Kita yang berusaha dengan niat baik, dengan maksud yang baik, dengan intensi yang kuat juga, motivasi yang teguh, nah Tuhan kemudian memberkati. Jadi ada dua, menyempurnakan semua. Ada dua pihak ya. Tidak bisa juga mengatakan ya nanti Tuhanlah rahmat, nunggu rahmat Tuhan datang, kan tidak datang-datang. Tetapi kalau kita berjuang dan berusaha, ikut menjadi sumber yang bisa mengubah, Tuhan juga membukakan jalan. Karena memang dari pihak kita juga harus ada, pertama kesadaran, lalu niat baik untuk mengubah keadaan. Kita bukan istilahnya, ada istilah, bukan kasar ya, tetapi kita membandingkan, kita ini bukan pohon. Kalau memang kita tidak merasa cocok, ya kita bergerak, kita bisa bergerak gitu. Jangan hanya diam saja maksudnya. Bukan pohon tidak baik ya, tetapi kita itu bukan pohon gitu. Maksudnya kita bisa bergerak, tidak diam saja. Kalau memang di sini ada kegelapan, ya kita coba cari bagaimana bisa menerangi kegelapan itu. Bukan lalu, wah ini gelap ya sudahlah, gelap, diam saja. Ya kita akan ada dalam kegelapan. Lalu tidak juga bisa mengatakan keturunan saya memang begitu cekcok, ini masa lalu yang membuat saya nggak bisa begitu. Kita bisa melihatnya dengan cara yang berbeda. Masa lalu bisa begini, orang tua keturunan bisa begitu, tapi buktinya saya bisa ada di sini sekarang. Berarti saya sudah melalui itu semua. Mengapa saya tidak bisa justru memutus rantai yang tidak baik itu kemudian dengan menghasilkan buah? Karena ujung-ujungnya yang dinilai itu memang menghasilkan buah. Dan menurut saya menghasilkan buah itu bukan pilihan, tapi kewajiban. Bahkan dikatakan aku mengutus kamu untuk pergi dan menghasilkan buah. Itu perutusan, bukan pilihan lagi. Jadi nggak bisa kemudian setiap orang punya tugas untuk itu, untuk menghasilkan buah memang. Dan itu bukan yang ya boleh iya boleh enggak gitu. Maka dalam banyak perumpamaan kita memang diutus untuk menghasilkan buah itu. Masa lalunya bagaimana? Tuhan punya rencana baik. Tidak ada yang dimasukkan oleh Tuhan dalam rencana kebijaksanaan ilahi yang tidak baik. Hanya kita sendiri juga harus sadar dan kemudian bertindak. Jangan diam dan menyalahkan, tetapi tanggung jawab saya apa? Di situ yang penting. Kalau kita bisa berusaha dan bekerja keras, Tuhan tidak akan diam saja. Pasti akan membantu. Selalu ada jalan. Jadi kalaupun kita hidup di lingkungan atau keluarga yang tidak memungkinkan untuk kita berbuat, kita tetap harus bisa berbuat ya Romo ya. Justru malah berbuat yang lebih untuk memutuskan itu. Dan itu yang tantangannya yang perlu. Iya. Mungkin juga kalau kadang-kadang kalau ada sepertinya begini Romo, benar nggak nih ya? Ada orang yang seolah-olah nggak punya wawasan untuk keluar dari situ gitu. Nah itu apakah perlu ada orang lain yang memberi wawasan, oh ternyata kalau kamu begini-begini itu ternyata bisa ini loh, kamu masih bisa ini. Tetap harus ada yang di luar yang menarik ya Romo ya? Di situ dibutuhkan cermin, artinya orang lain yang bisa menunjukkan, bisa mengajak, bisa juga berbagi. Dan di situ juga pentingnya tanggung jawab bersama. Kadang memang dalam situasi yang keluarga dan situasi yang tidak baik, terkungkung oleh persoalan sampai tidak bisa lihat kiri kanan. Nah pada saat seperti itu, sebagai teman, sebagai saudara, sekarang posisinya kita ada di mana? Kalau yang bersangkutan memang harus berusaha, tetapi kalau kita sebagai sahabat yang melihat bahwa yang bersangkutan tidak bisa keluar dari situasinya, kita yang kemudian mengingatkan bahwa ada panggilan, ada potensi, ada kesempatan, ada Tuhan, ada iman, ada saudara-saudari seiman yang lain yang bisa menarik, yang bisa menjadi cermin, yang bisa jadi teladan, yang bisa menjadi alternatif, yang bisa juga menjadi inspirasi. Nah di situ peranan kita juga ada di sana. Tapi intinya menghasilkan buah itu harus ya. Bukan milih bisa atau tidak. Dan kita yang menghasilkan buah salah satunya kalau menemukan saudara yang dalam situasi seperti itu, ya buah yang kita hasilkan adalah menyadarkan dan mengajak. Ada teman saya ya Romo, dia ya umurnya kan udah 50 lebih gitu. Ibu rumah tangga, lalu dia pernah berkata gini, saya ini sampai umur segini, apa ya fungsi saya gitu sebagai manusia gitu. Kayak tadi Romo bilang harus berbuah, tapi dia merasa kok
saya ini berbuah enggak ya? Tidak menggunakan istilah berbuah, tapi maksudnya saya hidup ini ada fungsinya enggak gitu. Kayaknya seolah-olah kok ya begini-begini saja gitu hidup saya gitu, Romo. Sebetulnya menghasilkan buah itu bukan berarti bahwa selalu menghasilkan karya besar. Tidak. Tetapi terlibat terhadap hidup seseorang dan kemudian melibatkan diri dengan kasih. Sesederhana itu. Jadi seperti Bunda Maria, dia melibatkan diri dalam hidup Yesus. Ya, kalau diukur ya Bunda Maria tidak menulis buku yang terkenal, tidak membangun apa-apa, tidak melakukan karya besar. Tetapi dia melibatkan diri dalam hidup Yesus, melibatkan diri dalam karya Tuhan. Dan itu sudah cukup. Karena kalau dalam kehidupan sehari-hari seperti misalkan contoh teman saya tadi, Romo, melibatkan diri dalam rumah tangganya, mendidik anaknya dengan sungguh-sungguh, menyiapkan anak-anak untuk bertumbuh dengan iman, dalam iman dan cinta. Itu sudah luar biasa. Karena pada dasarnya, kita itu berarti ketika kita melibatkan diri. Kalau tidak melibatkan diri, nggak ada artinya. Sehebat apapun itu, kalau nggak terlibat, nggak ada artinya. Karena yang paling penting adalah melibatkan diri. Namanya mencintai, itu artinya melibatkan diri. Jadi kalau berkarya hebat sekali tapi tidak pernah terlibat, ya sebetulnya dia hanya untuk dirinya sendiri. Karena itu sebetulnya menjadi berarti menghasilkan buah karena mengasihi. Dan mengasihi itu konkretnya melibatkan diri, membagikan hidupnya kepada orang lain. Kalau seorang ibu rumah tangga, ya mendidik anak itu, terlibat penuh dalam pendidikan anak, ya itu bisa menghasilkan Yesus ya, Bunda Maria bisa menghasilkan Yesus ya, dan ibunya Presiden Jokowi bisa menghasilkan Pak Jokowi karena keterlibatan. Jadi sebetulnya yang paling utama menghasilkan buah itu mau terlibat dan mau peduli. Itu sebenarnya yang menghasilkan buah. Kalau ya ibu rumah tangga ya anak ya suami ya, dengan melibatkan diri itu yang terjadi. Saya itu selalu terkesan dengan sebuah kisah nyata seorang ibu yang tidak bisa nyanyi, tetapi menentukan keberhasilan sebuah paduan suara. Paduan suara itu jadi bagus sekali, terkenal, suaranya bagus, latihannya rutin, tapi yang menentukan kuncinya justru seorang ibu yang tidak bisa nyanyi. Kok bisa? Nah, karena dia mau melibatkan diri. Dia mengatakan, saya tidak bisa nyanyi, tapi saya mau melibatkan diri. Maka saya tidak nyanyi, tapi ikut paduan suara, bagian tidak nyanyi. Jadi dia menyiapkan teks lagu, siapkan bagus-bagus. Menyiapkan wedang jahe atau kencur supaya suaranya bagus. Kalau ada yang tidak datang, dijemputi satu-satu. Lalu kalau ada yang berantem, udahlah nggak usah berantem, toh kita hanya nyanyi untuk Tuhan, ngapain. Itu mau melibatkan diri. Bukan memberikan prestasinya. Dengan porsi yang dia bisa ya. Memberikan dirinya, itu justru menghasilkan buah itu dengan memberikan diri terlibat di dalamnya. Nah kalau yang diukur hanya prestasinya, ya banyak orang tidak berprestasi. Banyak orang tidak menghasilkan buah kalau gitu. Buah terutama justru karena keterlibatan memberikan diri. Nah itu yang kemudian menghasilkan buah. Apapun kalau kita terlibat dan ambil bagian dan melibatkan diri dan memberikan diri sepenuhnya, pasti menghasilkan buah. Pasti. Amin, amin. Jadi apa tadi kata Romo bagus sekali, memberikan diri dengan kasih. Ya, memberikan diri dengan kasih. Itulah yang namanya menghasilkan buah. Baik, terima kasih ya Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, barusan kita mendapatkan inspirasi satu kalimat, satu frase yang sangat indah, memberikan diri dengan kasih ya Romo. Kita endapkan dulu inspirasi yang kita dapat dari Romo Bono, kita akan kembali di sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih setia mengikuti Oase Rohani Katolik. Bagi Anda yang ingin menyampaikan saran, sharing iman, masukan, bisa Anda sampaikan melalui email orkkaj2021@gmail.com atau melalui WhatsApp nomor 0881 0251 33438. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita di sesi yang kedua ini, terutama membahas bacaan Injil ya Romo. Silakan Romo.
Baik, para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Injil hari ini juga masih berkaitan dengan menghasilkan buah. Karena menghasilkan buah memang menjadi ukuran bagi para pengikut Kristus. Kita itu menjadi pengikut Kristus atau tidak, ya tergantung menghasilkan buah atau tidak. Dan sebagaimana tadi saya menyampaikan pada bagian pertama tentang bacaan yang pertama, dalam bacaan Injil ini lebih ditegaskan lagi. Tuhan Yesus ketika merasa lapar dan kemudian melihat ada pohon ara yang sudah berdaun, dia mengharapkan bahwa pohon itu menghasilkan buah. Dan ternyata tidak ada buah yang ditemukan. Padahal memang bukan musimnya. Iya, belum musimnya loh. Tetapi bagi kita, namanya kebutuhan, ada lapar, dan melihat ada pohon, pasti berharap dari pohon itu ada sesuatu. Dan itulah aspek bahwa menghasilkan buah menjadi sebuah keharusan. Murid Kristus tidak bisa mengatakan belum waktunya menghasilkan buah. Oh, tidak ada. Di situ poinnya ya. Di situ poinnya. Murid Kristus kapanpun, usia seberapapun, sudah harus menghasilkan buah. Maka dulu ada sekami, dan saya kira masih ada, itu anak-anak sudah dari kecil diajari berderma, berdoa, sejak kecil. Karena tidak harus menunggu menjadi matang, lalu menghasilkan buah. Sudah punya uang dulu, baru berderma. Tidak. Sejak kecil, semua murid Kristus diberi kesempatan dan kepercayaan, sekaligus tugas untuk menghasilkan buah. Dan itu memang sekali lagi bukan pilihan, tapi sebuah tugas, perutusan. Dan itu sekaligus menjadi ukuran bagi kita. Dan sebetulnya memang tidak ada alasan untuk tidak menghasilkan buah. Pertama, semua hal yang kita butuhkan untuk menghasilkan buah itu sudah diberikan. Hidup itu sendiri, itu adalah anugerah besar. Yang bahkan dengan hidup saja, memberikan hidupnya, membagikan dirinya, sudah menghasilkan buah. Itu sudah diberikan. Lalu kemudian bakat-bakat, kesehatan, kemampuan-kemampuan, keluarga, kasih Allah, penebusan dari Tuhan, semua sudah diberikan. Kalau mengatakan belum waktunya menghasilkan buah, lalu kapan? Modalnya sudah disiapkan. Sudah semuanya, sudah semua, bahkan berlimpah-limpah. Kemudian di dalam iman masih dianugerahi Roh Kudus, masih lagi dianugerahi proses penebusan oleh Yesus yang mengorbankan dirinya. Lah kalau masih belum menghasilkan buah terus, lalu gimana? Kapan dan harus bagaimana? Maka sebetulnya bagi para pengikut Kristus, kita semua, yang paling penting adalah menyadari kasih Allah itu. Bahwa semua sudah diberikan, sudah saatnya sekarang menghasilkan buah. Tidak ada lagi diskusi. Inilah masa lalu lah, saya belum siap lah, sudah nggak ada. Yang justru perlu disadari kemungkinan itu belum menyadari anugerah Tuhan yang begitu besar. Kalau sudah menyadari, pasti dorongan menghasilkan buah itu ada. Sebagai ungkapan rasa syukur. Ya. Kalau enggak, waduh saya itu sudah menerima ini, menerima itu. Kok enggak, belum buat apa-apa gitu. Nah, itu yang seringkali terjadi. Dan dalam firman seringkali dikatakan, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Nah, kalau Tuhan aja melayani, maksud ya kita nggak melayani itu gimana? Padahal semua sudah diberikan gitu. Ya. Kemungkinan besar yang terjadi adalah kurang menyadari bahwa saya sudah menerima segalanya. Rasa syukurnya mungkin kurang. Menerima ini, mungkin fokusnya karena hal yang negatif. Keluarga saya begini, masa lalu saya seperti ini, lingkungan saya seperti ini. Merasa tidak siap kadang-kadang. Tidak siap. Ya karena itu tadi. Tidak melihat sesuatu yang positif yang sudah diterima, yang bisa disyukuri, dan kemudian keluar dari rasa syukur ini, saya melakukan sesuatu. Itu buahnya. Karena itu sebetulnya, dengan menyadari anugerah-anugerah Tuhan, terutama cinta Tuhan yang begitu besar, itu dengan sendirinya saya akan tergerak untuk menghasilkan buah. Nah, pengalaman bahwa saya begitu dikasih oleh Tuhan itu yang penting. Maka dibutuhkan saat-saat kita refleksi, kita saat hening, melihat, menyadari sejarah hidup kita sendiri,
Dan tentu melihatnya jangan hanya yang negatif, Ya. tetapi yang positif. Ya. Banyak hal. Ada istilah, kalau dunia ini mengatakan yang kurang baik 100, kita bisa menunjukkan kepada dunia bahwa kita punya 1000 yang baik. Dan itu bisa kita menghitung dalam hidup kita. Apapun. Bisa melihat, bisa mendengar, wah itu sudah anugerah luar biasa Yang sekali. nempel nih kadang-kadang kita lupa loh, Romo. Terlalu dekat, terlalu biasa, lalu kemudian kita kurang mensyukurinya. Iya. Nah, di situ sebetulnya yang paling penting tetap dalam bacaan Injil ini juga bagaimanapun sebagai murid Kristus harus menghasilkan buah. Ya, dasarnya karena memang segalanya sudah diberikan itu. Nah, pohon ara yang sudah berdaun mestinya ya dia menghasilkan buah, meskipun kadang-kadang harus ada musim ya. Iya. Tapi bagi murid Kristus tidak ada musim menghasilkan buah. Seluruh Kayak hidupnya. Romo, dokter itu nggak ada liburnya ya, Romo. Nggak ada libur. Dan sebetulnya juga semua orang menjadi ibu rumah tangga juga kapan selesainya. Iya, iya. Nggak ada. Bersih-bersih rumah nggak ada habisnya. Mendidik anak nggak ada habisnya. Betul. Semuanya sebetulnya sama. Kalau kita melihatnya dari sudut pandang syukur karena sudah begitu banyak anugerah yang Tuhan berikan, pasti akan menghasilkan buah. Pasti. Amin. Nah, masalahnya kalau orang-orang yang dengan kepahitan, Romo. Nah, itu kan tadi Romo, kalau kita merasa bersyukur, kita melihat begitu banyak yang kita dapat dari Tuhan, maka kita pasti akan ingin memberikan juga kepada Tuhan sesuatu gitu. Nah, tapi kalau orang yang dengan kepahitan kan dia merasa tidak bisa bersyukur, belum gitu, belum. Sebenarnya kalau dilihat ya harusnya banyak ya, Romo ya, ini ya. tuh kita nih dikasih Tuhan tuh banyak sekali, cuman kan kayak tertutup masih gitu ya, Romo. Nah, itu bagaimana, Romo? Ya, sebetulnya kepahitan itu pasti semua orang ada. Hanya memang cara melihatnya lagi. Kalau kita melihatnya fokusnya di kepahitan, itu ya sama seperti kalau ada satu lembar kertas putih, Yang titik. tetes hitam, tinta hitam. Nah, kalau fokus di hitam terus ya semuanya jadi hitam. Padahal itu mungkin hanya sebagian. Tapi kalau bagi seorang pelukis, ada yang hitam di garis yang lain malah jadi bagus. Nanti jadi dasar untuk melukis yang lain. Bisa bikin sesuatu Bisa yang untuk lain. sesuatu. Ya. Sama dengan hidup kita juga. Semua orang punya kepahitan. Tapi masalahnya apakah kita berfokus pada yang kepahitan itu? Sama juga seringkali saya mendengar, ini gara-gara masa lalu saya, gara-gara orang tua saya, gara-gara peristiwa menyakitkan di masa lalu. Ya kita bisa melihat begitu, sah-sah saja. Tetapi kan bukan hanya itu, ada banyak hal yang lain. Nah itu tergantung sebetulnya pilihan kita. Harus berani buka lembaran baru ya, Romo. Dan juga bisa melihatnya dengan cara yang berbeda. Kalau toh masa lalu itu berat sekali, terbukti saya bisa lewat kok sekarang berarti. Nah, berarti saya kuat sekali tuh, bisa melalui itu semua. Malah sebetulnya bisa bangga. Kenapa kita melihatnya dengan cara yang lain kalau kita bisa melihat dengan cara yang lebih positif? Ya. Nah, justru di situ kita tergantung pilihan kita. Ada yang sebetulnya tidak mau bertanggung jawab dengan mengatakan bahwa oh ini karena saya mengalami kepahitan. Sebetulnya itu hanya melempar tanggung jawab. Ya. Orang bisa kok mengalami kepahitan tapi kemudian bangkit. Ya. Karena itu tadi sebetulnya Tuhan sudah memberikan semua yang lain sehingga saya bisa melalui itu semua. Buktinya melalui kok itu, dan itu pasti terjadi di masa lalu. Nah kalau sudah sampai sekarang kan saya sudah lewat itu. Kenapa kita masih tinggal di situ terus? Nah itu berarti Tuhan sudah menguatkan kita, tapi kita tidak melihatnya. Tergantung bagaimana kita melihat masa lalu kita, diri kita, dan bagaimana sekarang ini keberhasilan itu sudah terjadi. Kalau kasus yang tadi, ada kepahitan itu di masa lalu. Nah, sudah lewat. Kita sudah melaluinya. Paling tidak satu tahap bahwa kita tidak hancur oleh kepahitan itu. Paling tidak Tuhan menyelamatkan kita dari kehancuran itu. Ayo sekarang. Melangkah lagi ke yang lain-lain lagi. Ya. Dengan bekal kekuatan Tuhan itu, yang terbukti bahwa kita bisa, kita maju menghasilkan sesuatu yang baik. Jangan terus-menerus berpegang pada yang sudah lewat. Ya. Baik, terima kasih Romo. Saya mau bertanya ke yang tentang, tadi di bacaan Injil kan juga disebutkan tentang iman ya Romo. Ya. Apa yang kamu percayai akan terjadi gitu. Betul. Itu apakah kalau kita ingin sesuatu terjadi, cukup dengan kita percaya sekali. Lalu kalau orang sekarang kan ada istilah kekuatan pikiran.
Apakah lalu kalau nanti ini saya kalau menjawab orang-orang yang mau agak melupakan Tuhan tapi mau bilang bahwa saya berhasil karena diri saya sendiri, karena kekuatan saya sendiri gitu. Nah, apakah itu tuh sebenarnya iman dan kekuatan pikiran atau kekuatan dia sendiri itu sama, ataukah iman jauh lagi dari itu, Romo? Sebetulnya iman itu mempunyai aspek bukan hanya secara spiritual, tapi juga secara psikologis. Jadi kalau saya yakin bahwa saya bisa, itu saya punya motivasi untuk melakukan sesuatu. Karena saya yakin, saya bisa. Ada iman. Saya sudah minta, sudah berusaha, sudah berdoa, dan saya percaya saya bisa karena Tuhan, maka kemudian saya berbuat. Karena ada iman. Tetapi kalau sudah yakin, saya pasti nggak bisa lah ini. Lalu juga tidak ada motivasi. Berdoa pun nggak gitu. Tetapi kalau kita berdoa dan kemudian dalam doa itu ada sebuah keyakinan, apalagi dari firman Tuhan, bahwa kalau berdoa juga harus yakin, maka itu mendorong saya untuk berusaha. Karena saya yakin bisa dalam doa juga, dalam iman. Bukan berarti bahwa kalau saya udah minta lalu nanti Tuhan yang mengerjakan. Saya kira bukan itu yang dimaksudkan. Bahwa kemudian kita yakin bahwa pasti bisa, maka kemudian dari keyakinan itu saya bergerak. Dan bersama dengan Tuhan bisa, karena ada keyakinan. Tetapi kalau dari awal saya sudah tidak yakin, bahkan berdoa pun tidak yakin bahwa Tuhan akan membantu, ya itu sudah gagal dari awal. Motivasi sudah tidak ada untuk bergerak. Pintunya udah tertutup separuh mungkin gitu ya, Romo. Dan kita sendiri yang menutup itu kebanyakan. Kita membatasi sendiri, bahwa padahal kemungkinannya begitu besar. Seringkali kita tidak melihat bahwa kita mempunyai anugerah begitu luar biasa, sebetulnya kita bisa. Tapi sering mengatakan saya nggak bisa. Oh, saya bukan dia kan lain. Nah itu seperti itu. Kita sendiri yang membuat kita nggak bisa maju. Padahal kita sama saja. Kalau ada orang yang bisa badannya kuat, ya kita juga bisa badannya kuat. Hanya masalahnya latihan enggak, pergi ke gym atau enggak. Kalau kita tidur, enggak mau olahraga, ya saya enggak bisa. Tapi potensinya sama. Harus ada usahanya. Harus ada pihak kita sendiri. Ya. Dan kita belum tahu persis kekuatan badan kita sejauh mana. Karena rekor olahraga itu masih dipecahkan terus. Itu artinya kemungkinannya masih ada terus. Nah, kita tidak bisa cepat-cepat membatasi diri sendiri bahwa saya nggak bisa. Oh, itu hanya orang lain. Nggak bisa begitu. Namun seringkali justru itu maksud Tuhan mendorong kita harus punya keyakinan. Kalau mau melakukan sesuatu, kita harus punya keyakinan. Bersama Tuhan kita bisa. Karena Tuhan sudah memberikan bekal itu tadi. Tergantung kita sendiri bagaimana melihatnya secara positif. Lalu, dari pihak kita, usaha kita apa? Nggak bisa semuanya diandalkan kepada Tuhan. Kita mempunyai tanggung jawab atas hidup kita. Ada bagian yang harus kita kerjakan. Yang tidak bisa kita nunggu orang lain mengerjakan untuk kita. Itu nggak bisa. Kebahagiaan kita misalnya, kesejahteraan kita, ya kita yang harus berusaha. Dan dari situ kemudian menemukan peluang-peluang, kesempatan-kesempatan, dan pertolongan Tuhan biasanya. Amin. Terima kasih Romo inspirasinya. Hari ini kita dikuatkan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih bahwa Tuhan sudah membekali kita dengan hidup yang pertama, lalu talenta-talenta. Jadi nanti kita diminta untuk terus bersemangat untuk bisa menghasilkan buah-buah bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi orang yang lebih banyak lagi. Terima kasih ya Romo atas inspirasinya. Baik, kita tutup Oase Rohani Katolik hari ini dengan doa penutup dan berkat ya Romo dari Romo. Silakan Romo. Baik para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita mengakhiri perjumpaan kita dengan doa dan sekaligus berkat dari Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Baik, kami sungguh bersyukur kepadamu karena Engkau menganugerahkan begitu banyak rahmat. Rahmat kehidupan, kesehatan, dan berbagai macam talenta. Dan sungguh wajar bahwa Engkau mengharapkan kami menghasilkan buah dari anugerah yang telah Kau anugerahkan itu. Terutama untuk kebaikan kehidupan kami sendiri dan kehidupan banyak orang yang kami layani. Karena itu kami bersyukur. Anugerahkanlah rahmat iman kepada kami, agar dengan pertolongan-Mu kami mampu
mengerjakan apa yang berguna, sehingga kami bisa menghasilkan apa yang berkenan di hati-Mu, dan juga bisa dikenang sebagai warisan yang baik untuk anak cucu kami, terutama kebaikan-kebaikan yang menghasilkan manfaat, yang berguna bagi kehidupan banyak orang. Semoga inspirasi firman-Mu meneguhkan kami untuk selalu bersyukur, tetapi sekaligus berjuang mensyukuri anugerah-Mu dengan menghasilkan buah-buah yang baik. Dan untuk itu kami mohon Engkau menyertai kami dengan berkat-Mu. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Semoga kita semua, juga niat baik kita, ada dalam bimbingan, lindungan, dan berkat Allah yang maha baik, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo, sekali lagi semoga Romo selalu sehat, Amin. menjadi berkat bagi setiap tugas dan pelayanan Romo ya. Terima kasih. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita juga ucapkan terima kasih kepada segenap pimpinan, pengurus, dan tim teknis Oase Rohani Katolik yang telah mendukung hingga acara ini bisa berlangsung dengan lancar. Juga kepada Anda semua yang telah dengan setia mengikuti Oase Rohani Katolik. Semoga kita tetap bersemangat untuk terus berbuah. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Salam sehat dan sukacita dalam Kristus.